Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang bagaimana cara menghilangkan pemikiran bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu tidak akan membaik selamanya gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ketika merasakan sensasinya itu begitu lama gitu teman-teman ya, kadang memang pemikiran hal tersebut itu selalu hadir gitu teman-teman ya, ada kejenuhan di situ. Sehingga makanya sangat wajar sekali bagi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis mempunyai pemikiran hal seperti itu teman-teman ya. Jadi selalu berpikir bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu tidak bakalan membaik selamanya, padahal sebetulnya itu bakalan sembuh total, bakalan membaik lagi, keadaan kalian yang dulu itu bakalan kembali lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang saya akan share video bagaimana cara mematahkan pemikiran-pemikiran hal tersebut gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasa jenuh dengan gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham dan mengetahuinya juga gitu teman-teman. Ternyata bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini bakalan membaik, bakalan sembuh, bakalan kembali lagi keadaan kalian yang dulu. Nah itu teman-teman. Nah kemudian bagaimana cara mematahkan pemikiran-pemikiran yang membuat kita itu bakalan terjerumus ke lembah penderitaan. Nah itu teman-teman, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kadang ada merasa jenuh gitu teman-teman. Kemudian ada juga sempat mengalami patah semangat gitu teman-teman ya. Kemudian mempunyai pemikiran bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu tidak akan membaik, tidak akan sembuh 100% gitu teman-teman. Jadi seolah-olah dia itu bakalan mengalami hal seperti itu akan selamanya gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis mempunyai pemikiran seperti itu ya, sangat wajar sekali teman-teman ya. Kenapa saya katakan sangat wajar sekali? Karena ketika terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, itu perubahannya itu agak lama gitu teman-teman. Kalian mengalaminya itu agak lama. Di situ ada nilai kejenuhan teman-teman ya. Di situ ada sifat merasa lelah dengan keadaan ini gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika kalian berpikir seperti itu teman-teman, bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu tidak akan membaik selamanya gitu teman-teman ya, itu harus dihilangkan teman-teman ya. Karena ketika kalian terus berpikir seperti itu teman-teman ya, itu justru akan menjerumuskan kalian itu ke lembah penderitaan. Kalian akan selamanya menderita seperti itu. Kalian akan merasa kecewa gitu teman-teman ya. Tidak ada semangat, bahkan tidak ada gairah sama sekali. Nah itu teman-teman, makanya harus dihindari pemikiran-pemikiran seperti itu gitu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana Pak cara membuang pemikiran-pemikiran seperti itu, karena memang selalu hadir ya. Di pikiran-pikiran kita itu selalu hadir bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu
bakalan menderita kita selamanya akan seperti itu ya. Sebetulnya gampang teman-teman ya, ketika kalian ingin mematahkan pemikiran-pemikiran seperti itu sebetulnya gampang teman-teman ya. Hanya dengan membandingkan saja teman-teman ya. Bandingkan keadaan kalian semenjak terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis dengan saat ini gitu teman-teman ya, ketika kalian sudah menjalankan 3P-nya gitu teman-teman ya. Ketika kalian sudah menjalankan 3P-nya, pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga gitu teman-teman. Ketika sudah berikhtiar seperti itu, ya cobalah kalian bandingkan keadaan kalian yang dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis dengan yang sekarang teman-teman ya. Nah itu bandingkan saja, apakah ada perubahan gitu teman-teman. Kalau seandainya ada perubahan, nah berarti itu kalian harus menjadi patokan ya, harus menjadi patokan buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu bakalan membaik teman-teman, bakalan sembuh total gitu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya kalian bertanya juga, Pak ini kok perubahannya itu agak lama. Nah inilah ya gitu teman-teman, inilah sifat dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Jadi perubahannya itu tidak terlalu signifikan dengan gangguan-gangguan yang lain. Nah itu teman-teman ya, kalian mungkin ketika sakit kepala kalian beli obat selang 1 hari 2 hari, paling lama 1 minggu itu udah beres. Nah tetapi ya untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis perubahannya itu cuman sedikit, dalam mingguannya itu cuman sedikit ya. Nah kemudian perubahannya itu ya akan agak lama gitu teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita terkenanya 2 gangguan teman-teman. Yang pertama gangguan medisnya, yang pertama gangguan medis, yang keduanya gangguan psikis. Nah yang memperlama itu gangguan psikis sebetulnya gitu teman-teman. Kalau untuk medisnya selang 1 bulan juga udah beres teman-teman ya. Itu sepengalaman saya dulu teman-teman. Jadi ketika ada medis gitu teman-teman, cuman medisnya saja 1 bulan juga udah beres. Nah itu teman-teman, nah yang memperlama itu di psikisnya gitu teman-teman. Kenapa di psikisnya? Karena ya apapun yang kalian hadapi itu selalu diwaspadai teman-teman ya, apapun selalu dijadikan. Nah itu teman-teman, kelayangan sedikit kalian jadikan gitu teman-teman ya. Wah ini pertanda akan pingsan, wah ini pertanda mendekati kematian. Akhirnya membuat cemas lagi di situ. Nah itu teman-teman, akhirnya kalian membuat tidak nyaman lagi. Nah itu teman-teman, makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika perubahannya atau misalkan penyembuhannya itu agak lama gitu teman-teman ya, harus bisa disadari bahwa kalian itu terkena 2 gangguan. Yang memperlama itu di psikisnya teman-teman. Padahal kalau misalnya kalian psikisnya tidak terganggu, itu gangguan-gangguan yang kalian hadapi itu setiap harinya itu adalah gangguan rumahan yang dulu juga pernah kalian hadapi teman-teman ya. Kayak macam kelayangan, begah, pusing, sakit gigi, sakit kepala, sakit pinggang dan sebagainya, kembung kayak macam begitu. Nah itu teman-teman, itu juga kalian dulu hadapi teman-teman ya, dan kalian baik-baik saja, fine-fine saja. Nah itu teman-teman, nah sekarang kalian ada hal-hal seperti itu, kalian menjadi murung, menderita, gelisah, was-was, berpikirnya kemana-mana. Jangan-jangan gangguan yang berbahaya, jangan-jangan penyakit yang berbahaya bisa menyebabkan kematian. Itu yang membuat kalian menderita teman-teman. Coba kalau misalnya kalian tidak berpikir kemana-mana, ketika ada sensasi, ya nggak apa-apa, wajar. Orang hidup gitu teman-teman ya pasti mengalami gangguan-gangguan seperti itu. Nah makanya saya selalu bilang bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, sensasi-sensasinya itu adalah gangguan rumahan teman-teman ya. Kenapa saya selalu bilang gangguan rumahan? Ya karena dulu juga sering kita alami teman-teman ya. Kayak macam pusing ya, pusing setelah makan kita pusing gitu teman-teman ya, kemudian agak kelayangan juga gitu teman-teman. Dulu juga kalian alami teman-teman ya, sebelum kalian terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, sebelum diagnosa sama dokter bahwa kalian itu terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, dulu juga kalian alami. Setelah makan kalian mengalami pusing teman-teman ya, setelah makan kalian mengalami lemas gitu, mengalami kelayangan gitu teman-teman, tetapi kalian kan biasa-biasa saja. Nah itu teman-teman, nah tetapi saat sekarang kalian mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika setelah makan ada kelayangan juga, kalian jadi heboh gitu teman-teman ya, serasa menderita, padahal itu gangguan biasa, padahal itu merupakan kejadian biasa. Nah itu teman-teman, perbedaannya dulu setelah kalian makan ada sensasi ngantuk, lemas gitu teman-teman ya, kalian hanya menganggapnya aja biasa-biasa saja, paling juga curhat ke teman-teman itu, wah ini udah makan nih, bawaannya pengen molor melulu, katanya kan seperti itu ya. Nah tetapi sekarang kalian saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ada psikis yang terganggu teman-teman ya, ketika sudah makan
Kalian ribut ya ketika ada lemas, sering ngantuk kayak macam begitu. Kalian was-was, gelisah karena berpikirnya kemana-mana. Karena kalian itu tidak mau menghadapi perubahan sedikit pun di tubuh kalian. Nah itu teman-teman ya, dan kemudian itu merupakan hal yang sangat wajar sih sebetulnya kalau seandainya kalian sudah makan, kemudian ada kelayangan, agak pusing, ngantuk, lemas, kurang gairah, itu merupakan hal yang sangat wajar teman-teman. Dulu juga kalian mengalami seperti itu teman-teman ya. Nah kenapa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, bahkan untuk orang normal saja, ketika mengkonsumsi makanan atau ketika sudah makan ada perasaan lemas, ada perasaan ngantuk, kurang gairah, kurang mood gitu teman-teman di saat setelah makan. Kenapa bisa seperti itu? Karena semua sistem sedang fokus ke pencernaan gitu teman-teman, dari mulai aliran darah, oksigen gitu teman-teman. Makanya ketika oksigennya sedang fokus ke pencernaan, darahnya sedang fokus ke pencernaan, ya otomatis bagian kepala itu terganggu ya, tidak terpenuhi gitu teman-teman ya, akhirnya mudah ngantuk, lemas, kurang gairah, seperti itu saja teman-teman ya. Dan dulu kalian saat mengalami hal seperti itu kalian biasa-biasa saja. Paling juga kalian itu ketika habis makan kalian duduk, nongkrong, ngerokok seperti itu teman-teman ya. Ada orang nanya bilang, ayo jalan dong, ntar deh, barusan makan nih, masih lemes juga, masih ngantuk juga gitu. Kan seperti itu teman-teman ya. Nah tetapi sekarang saat kalian ada psikis yang terganggu setelah makan, ada lemes, ada ngantuk, kalian bikin was-was, gelisah, berandai-andai ya. Wah jangan-jangan ini gangguan berbahaya, jangan-jangan ini tubuh saya itu sudah tidak menerima lagi makanan, jangan-jangan ini mendekati kematian. Selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, jangan mudah menyerah, anggap ini gangguan rumahan. Karena memang gangguan rumahan sih sebetulnya. Kalian dulu juga alami seperti itu teman-teman. Sadari saja bahwa sekarang itu psikis kalian itu terganggu. Dan ketika psikis kalian terganggu, kalian pasti bisa berpikir wajar. Oh benar, ternyata saya psikisnya terganggu dan ini harus dibetulkan. Psikis ada kaitannya dengan mental. Kita habis makan aja mengalami ketakutan, ada kelayangan. Nah itu berarti mentalnya sedang turun. Nah itu teman-teman harus dibenahi mentalnya. Dengan cara seperti apa? Biasakan saja dan pahami saja dan tekankan dalam pikiran kalian bahwa sensasi dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu, apapun yang kalian hadapi, tidak berbahaya teman-teman. Karena memang rata-rata sensasi dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu adalah sensasi-sensasi biasa yang dulu juga kita alami. Nah itu teman-teman ya, makanya tanamkan dalam pikiran kalian bahwa ini semua ini bakalan baik-baik saja gitu teman-teman ya, bakalan normal-normal saja karena memang pada dasarnya kalian alami itu adalah normal. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis masih selalu berimajinasi ya, berimajinasi kemudian berandai-andai bahwa gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ini bakalan tidak sembuh, kita itu bakalan menderita selamanya. Patahkan pemikiran seperti itu dengan cara membanding-bandingkan ya kejadian dulu saat pertama kali kalian terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis dengan keadaan sekarang. Nah itu teman-teman, tetapi dengan catatan setelah kalian menjaga 3P-nya gitu teman-teman, pola makannya dijalankan, pola hidupnya dijalankan, pola pikirnya dijalankan gitu teman-teman. Bandingkan dengan keadaan sekarang. Kalau seandainya ada perubahan walaupun cuma sedikit, syukuri saja gitu teman-teman bahwa ternyata kalian itu menuju perbaikan. Dan tetapi untuk perbaikan dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis tidak terlalu signifikan dalam mingguannya gitu teman-teman ya. Mungkin dalam mingguannya itu cuma 2%, mungkin dalam mingguannya itu cuma 5% gitu teman-teman. Tetapi itu menjadi patokan buat kalian bahwa asam lambung dan diabetes psikosomatis ini bakalan membaik, bakalan sembuh total. Hidup kalian itu bakalan kembali lagi seperti dulu lagi teman-teman. Orang ya yang punya sifatnya jahil bakalan jahil lagi. Nah itu teman-teman ya, orangnya yang hidupnya itu penuh dengan kecuekan bakalan kembali lagi teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak merubah seseorang ketika sudah sembuh total, kecuali hanya satu yang membuat perubahan itu teman-teman. Apa itu? Nilai keimanan yang saya rasakan. Semoga saja seperti itu teman-teman ya, karena kita sudah merasakan bagaimana rasanya seperti mau mati itu kan seperti itu teman-teman. Dan akhirnya ya dari mulai situ, kenangan di situ itu yang membuat kita itu tambah beriman, rasanya seperti itu segitu teman-teman ya, sepengalaman saya. Jadi mulai bisa mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Nah itu makanya ambil hikmahnya saja teman-teman ya. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis
itu ya kehidupannya itu bakalan kembali lagi keadaannya seperti dulu lagi teman-teman, tetapi ada nilai lebih teman-teman ya. Nilai lebihnya apa? Kita itu lebih lebih mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, karena ya tahu sendirilah ketika merasakan seperti mau mati itu ya sangat tidak nyaman sekali, dan akhirnya ketika ada cemas, was-was, gelisah, bahkan kita itu sering jampe-jampe ya. Subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha, seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ambil hikmahnya saja. Jadi ketika sudah sembuh total pun kalian itu pasti akan lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala, karena kita itu pernah merasakan apa yang namanya seperti mau mati itu. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Nah, itu teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis yang masih selalu berpikir bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak akan membaik teman-teman ya, patahkan saja, karena ketika kalian selalu berpikir seperti itu terus gitu teman-teman ya, itu justru akan menambah penderitaan kalian. Jadi kalian itu akan merasakannya itu, kenapa hidupku ini begini teman-teman ya, tidak akan membaik. Nah, itu teman-teman ya, itu sebetulnya lahir karena memang ada jenuh di situ teman-teman ya. Ketika kalian mempunyai pemikiran bahwa kita itu tidak akan membaik itu, sadari saja bahwa disitulah kalian itu sedang merasakan jenuh dengan gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah, ketika kalian ingin mengusir rasa jenuh itu teman-teman, biar kalian itu ada semangat lagi, biar kalian itu punya tekad yang kuat lagi untuk membaik dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, caranya banding-bandingkan saja keadaan kalian yang waktu pertama kali kalian terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis dengan keadaan yang sekarang. Kalau seandainya perubahannya sangat bagus gitu teman-teman, ada perubahan yang dulunya mungkin cuman berdiam diri, ada ketakutan. Nah, sekarang bandingkan dengan yang sekarang. Kalau sekarang itu sudah bisa bekerja, sudah bisa jalan-jalan teman-teman ya, itu menjadi patokan buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis yang kalian derita, yang kalian alami itu ada perubahan teman-teman ya. Dan ketika sudah menyadari ke sana ternyata ini ada perubahan, harusnya kalian itu mempunyai rasa semangat yang tinggi lagi gitu teman-teman ya, biar kalian itu harus tetap fokus menjalankan 3P-nya, menjalankan metodenya gitu teman-teman ya, mengupayakan selalu setiap harinya itu bagaimana caranya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Karena jujur ya, hampir 90% gangguan ini sembuhnya dengan terlupakan. Nah, itu teman-teman ya. Karena apa? Karena yang 1%-nya itu cuman di medis, 99%-nya di psikis. Yang namanya psikis, yang namanya ketakutan itu sembuhnya dengan terlupakan. Nah, itu teman-teman, makanya kalian harus setiap harinya itu mengupayakan gimana caranya hati dan pikiran kalian itu tetap senang. Ada peribahasa mengatakan bahwa kesenangan itu bisa melupakan segalanya, lupa daratan. Jadi yang namanya, jangankan yang namanya utang ya, utang piutang, sakit saja bisa terlupakan teman-teman ya. Nah, itu. Nah, kenapa sakit ini harus dilupakan? Karena ya tidak berbahaya. Ini cuma psikis yang kalian derita itu teman-teman. Ada kesalahan berpikir teman-teman ya. Ketika ada perut kembung, berpikirnya kalian perutnya sudah hancur. Kan selalu seperti itu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian berpikir wajar, itu ketika ada kembung sedikit, kalian itu kalau misalnya berpikirnya wajar, oh ini masih ada gasnya nih, harus dikeluarkan nih. Gimana caranya? Dengan sederhana, biar kita itu ketika menangani kembungnya itu tidak ada pencernaan yang terganggu juga, dengan minum air hangat pelan-pelan. Kemudian nanti supaya tujuannya itu supaya kalian itu sendawanya terpicu, dan ketika sendawa itu ya, sendawa atau kentut itu bisa mengurangi gas yang ada di dalam lambung kalian, yang ada di dalam usus kalian. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah, itu teman-teman ya, video dari saya tentang bagaimana cara menghilangkan pemikiran-pemikiran negatif tentang kesembuhan dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan nikmatnya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nikmat yang sangat membagongkan sekali teman-teman ya. Karena jujur ya, ketika terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ya, jangankan untuk tertawa lepas ya, jadi kenikmatan itu hilang sama sekali teman-teman ya. Jadi jangan tertawa lepas, senyum aja kita tuh sulit ya, karena ya terasanya itu hidupnya itu menderita gitu teman-teman ya, padahal ya itu ada psikis yang dipermainkan oleh perasaan kita. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja. Nah, sebelum videonya saya akhiri teman-teman ya, seperti biasa saya selalu mendoakan sama teman-teman, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi,
cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kebahagiaannya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.